kasus-kasus depresi ini kalau kita bisa mendeteksinya sedini mungkin, insya Allah itu bisa sembuh dan bisa kembali seperti semula. Dan anak ini sekarang sudah nggak ada masalah lagi dengan depresinya. Kita juga mau bahas tentang seputar motivasi ya, gangguan di dalam keluarga, di dalam psikis anak. Asik-asiknya dia main gadget, maka dia akan mencari orang tuanya. Karena kenyamanan anak itu bersama dengan orang tua, bukan dengan gadgetnya. Oke, kita ketemu lagi di channel akmaliansa.official dengan Kak Akmal tentunya. Dan kita masih di sini, ya, belum kemana-mana, ya. Masih di tempat Bu Dian atau Dokter Dian. Bagaimana sih ketika anak di usia dewasa dan mempunyai masalah di masa lalu? Ya, mungkin kita bisa ngobrol santai nih, nggak jauh dari pembahasan itu. Nanti kita juga mau bahas tentang seputar motivasi ya, gangguan di dalam keluarga, di dalam psikis anak ya. Oke, langsung aja deh, nggak usah panjang kali lebar kali dua ya. Langsung aja. Selamat malam, Bu Dian. Ya, mana Mas? Oke Bu, saya pengen banyak nanya nih Bu ya. Pengen dengar cerita dari Ibu, pendapat Ibu, dan pengen tahu juga nih secara keilmuan, secara ilmiahnya seperti apa sih tanggapan dari Ibu masalah psikis anak yang terganggu ketika dia di masa lalu gitu, dan sampai mempunyai dampak negatif di usia dewasa. Dia mempunyai masalah, ternyata pas kita gali itu ada cerita-cerita di masa lalu gitu Bu. Nah, kira-kira gimana itu ya Bu ya? Iya, sebenarnya masa lalu itu kan mewarnai kepribadiannya ya, jelas ya masa lalu itu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu akan mewarnai mungkin ingatan di alam bawah sadarnya ya. Jadi ketika dia melihat seseorang, berada dalam situasi seseorang, dia akan berespon sesuai dengan pengalamannya di masa lalu. Supaya tidak mengulangi misalnya kejadian yang sama, itu kan akibat pengalaman di masa lalu ya. Iya. Gitu. Banyak gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu diakibatkan karena memang dia memiliki pengalaman di masa lalu. Itu banyak, setelah kita runut-runut, oh ternyata masa lalunya seperti ini. Suatu contoh ya, misalnya suatu contoh. Ada seorang mahasiswa kedokterannya di salah satu universitas yang cukup baik. Dia itu sangat merasa panik. Gangguan panik, tahu ya kalau gangguan panik tuh tiba-tiba keringet dingin berdebar-debar ya, seakan-akan dunia ini meruntuh atau dia seakan-akan mau mati gitu ya, sesak dan sebagainya. Nah, setelah kita gali lagi, ternyata dia memiliki latar belakang bahwa dia dituntut untuk menjadi anak yang sempurna. Jadi memang anak ini sangat luar biasa ya, anak yang pintar, anak yang cerdas, yang punya banyak potensi, sehingga orang memberikan ekspektasi yang tinggi. Misalnya, wah hebat ya kamu, pinter ya, yang kayak gini luar biasa, wah nilai-nilai kamu sangat memuaskan gitu ya. Nah itu dia mendapatkan pujian terus dari orang tua, dari guru, dari orang sekitarnya, sehingga dia memang mengatakan bahwa saya memang orang yang pintar, orang yang hebat. Ketika dia masuk fakultas yang terbaik dan kan dia bersaing dengan orang-orang terbaik, gitu. Nah, pada saat dia berkumpul dengan orang-orang yang terbaik ya, ternyata nilainya itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Dia nilainya di bawah dari teman-temannya, dan itu menimbulkan pukulan ya. Mungkin kalau orang biasa gitu ya, dapat nilai B itu biasa aja gitu. Nah, kalau dia nggak bisa, nilai dia harus A. Misalnya dia dapat amin gitu, sedangkan temennya dapat A gitu ya. Oh dia nggak bisa, dia langsung cemas. Begitu dia ujian, dia cemas, dia panik. Dan dia tidak bisa menjawab soal itu sama sekali. Jadi itu karena latar belakang orang ini. Nah, pada anak ini dia mengalami gangguan panik dan akhirnya harus mendapatkan terapi, dan setelah mendapatkan terapi dengan baik ya,
seperti psikoterapi ya, CBT dan sebagainya dengan baik, akhirnya dia bisa kembali menghilangkan cemas itu, kemudian tidak menuntut dirinya sendiri terlalu berat ya. Dia menurunkan standarnya. Menjadi anak yang normal gitu ya. Menjadi ya, maksudnya dia bisa menerima dirinya apa adanya gitu, bahwa memang dia situasinya saat ini begini, berada bersama teman-teman yang seperti ini, dan dia merasa tetap semangat ya untuk tercapailah apa cita-citanya itu gitu. Ini kalau dengar cerita Ibu tentang cerita mahasiswa ya, saya juga punya kasus nih Bu. Punya cerita juga tentang mahasiswa S1. Dia salah satu universitas yang terbaik di Jawa Barat. Dia lagi nyusun skripsi, anak ini terkenal nilai yang paling bagus, dia berprestasi, tapi ketika dia nyusun skripsi dan dia bimbingan sama dosennya, apa kata dosennya? Katanya, kok kamu begini aja nggak bisa? Terus mungkin ada tekanan secara verbal gitu. Kamu harus ini, itu, bla 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 gitu, dengan kalimat-kalimat yang mungkin nggak bisa diterima sama dia. Dan akhirnya dia drop. Ini anak jurusan kimia yang lagi nyusun skripsi, ketika dia berhadapan dengan pembimbingnya, dia mendapatkan respon seperti itu, dan akhirnya sampai sekarang kalau nggak salah itu dia lebih banyak diem di kosan. Sayang sekali ya. Dan sampai pada akhirnya dia dipulangkan ke rumahnya, gitu. Dan terakhir kabarnya saya dengar dia masuk rumah sakit jiwa. Aduh, sayang gitu. banget. Yang pada awalnya sih orang tuanya malu gitu. Yang dimana dia kan opininya kan sangat berprestasi kan di kalangan tetangganya, terus di kalangan kos-kosan di dekat universitasnya dengan teman-teman sebayanya gitu. Dan hari ini dia drop, dan kabarnya sekarang kurang tahu seperti apa, apakah dia sembuh atau tidak. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan kepada Ibu ini, itu kira-kira penanganannya seperti apa sih Bu? Kalau kita kembalikan ke orang tua, kira-kira ada orang tua harus seperti apa untuk menanggulangi sebelum terjadinya mental yang mudah rapuh ini gitu? Jadi pertama, orang tua itu, kalau saya sih bilang, jadi orang tua itu jangan terlalu baik. Jadi cukup baik aja lah gitu loh. Jadi kalau misalnya anak itu butuh stresor, sedikit kita kasih stresor di dalam rumah supaya dia bisa berkembang copingnya, cara mengatasi masalahnya kalau dia punya stresor yang sama seperti yang dialami di rumah, atau lebih berat mungkin karena ide-idenya berkembang. Misalnya ibunya lagi masak, terus dia minta makan gitu ya, Bu makan dong, lapar nih, tolong dong. Ibunya tinggal bilang, tunggu sebentar ya, ibu lagi masak, kamu tunggu deh 1 jam lagi gitu. Ya, jadi jangan ya sebentar ibu ambilin, itu enggak. Jadi tunggu sebentar 1 jam, terus Bu mana makannya, itu udah ibu siapin, kamu ambil aja sendiri. Kita nggak perlu ngasih buru-buru ke anak, atau kita kasih langsung makanan di hadapannya, itu nggak perlu ya. Jadi kita harus memberikan jeda ya, bahwa dia harus sabar dong menunggu orang. Tapi biasanya ini naluri seorang ibu nih Bu, biasanya nah gitu. Itu dia. Itu dia, jangan menjadi ibu yang terlalu baik, karena anak itu tidak ada effortnya ya untuk melakukan sesuatu. Kalau disodorin terus, suruh mangap terus tanpa usaha, itu juga nggak boleh gitu. Atau misalnya ketika anaknya belajar, itu ibunya nungguin terus, nggak usah gitu, bilang aja, nak, ibu percaya kamu bisa, tapi kalau kamu nggak bisa, ibu siap untuk bantu. Udah tinggalin aja, nanti ditanya gimana gitu. Kalau kita terus ada di sampingnya, malah dia yang satu, dia mungkin jadi males karena ada ibunya yang ngerjain, nanti juga dibantu sama ibu gitu ya. Gitu. Atau jadinya dia tertekan, malah mungkin diliatin terus sama ibunya, dipelototin terus gitu, jadi nggak berkembang. Nah, jadi kita lihat, kira-kira selesai berapa jam nih nak, nanti kita diskusi. Nah, jadi kasihlah anak itu, kalau saya bilang sih antibody ya, untuk mengatasi stres ya. Jadi kasih anak itu imunitas terhadap stres. Jadi nggak hanya imunitas vaksin aja, tapi imunitas terhadap stres. Itu penting banget buat anak. Jadi memang harus dibentuk ya Bu ya. Harus dibentuk dari pola asuh, dari lingkungan gitu ya. Nah terus
cerita, kira-kira ada nggak Bu cerita tentang motivasi nih Bu? Seorang anak yang mengalami masalah berat tetapi di kemudian hari dia menjadi orang yang sukses. Itu seperti apa Bu? Ada nggak Ibu cerita case atau yang sering Ibu dengar gitu? Ini ya, ini kasusnya sama nih kayak kasusnya Mas Akmal nih, yang mahasiswa itu ya. Ini mana tuh Bu? Yang mahasiswa yang tadi yang itu. Tadi ya, yang tadi. Jadi jangan sampai itu menjadi berat. Ini anak SMA. Dia juga punya masalah nih keluarganya. Keluarganya berpisah. Nah, terus dia mengalami konflik dengan perpisahan orang tuanya itu. Tetapi di sini tantenya aware. Ini kayaknya ada masalah deh. Kok prestasi belajarnya nggak kayak dulu lagi nih, gitu. Pada saat itu anak ini baru saja mengalami situasi di mana ibunya meninggal. Ibunya meninggal, ayahnya kemudian menikah lagi, lalu di situ sempat berpisah gitu ya. Jadi ini anak mengalami tekanan benar, tekanan depresi yang luar biasa. Merasa kehilangan ibunya, terus merasa dia tidak ada yang memperhatikannya lagi, sehingga dia mengalami depresi. Depresinya itu luar biasa sedihnya ya, sehingga konsentrasi belajarnya terganggu. Untungnya tantenya tahu dan dia akhirnya segera dibawa ke psikolog. Nah, di psikolog, di terapi di rumah sakit. Waktu itu dia datang ke rumah sakit kami, lalu kita tim di sana. Tim tumbuh kembang istilahnya, karena ini kan masih SMA nih ya. Nah, SMA, tim tumbuh kembang, psikiater dengan psikolog, kita bekerja sama untuk mengatasi nih kasus depresinya. Nah, ya alhamdulillah anaknya cukup compliance juga, cukup baik, dan walaupun dia sistem pelajarannya ini PJJ kemarin dia berhasil untuk tembus UMPTN dan masuk ke salah satu universitas negeri yang cukup baik di sini. Jadi kasus-kasus depresi ini kalau kita bisa mendeteksinya sedini mungkin, insya Allah itu bisa sembuh dan bisa kembali seperti semula. Dan anak ini sekarang sudah nggak ada masalah lagi dengan depresinya. Ya kurang lebih mungkin depresinya itu menjalani pengobatan sekitar 1 tahun dan alhamdulillah sih sudah tuntas. Gitu. Jadi jangan khawatirlah untuk ke psikiater atau psikolog kalau ada masalah gangguan kesehatan mental. Iya, besar harapan kami juga ya Bu ya di profesi psikolog maupun di psikiater, dan mungkin juga bukan profesi kita juga, mungkin di profesi-profesi yang memang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada gitu. Contohnya kayak mungkin profesi seorang advokat mungkin kan ya berharap jangan sampai ada kasus gitu, kasus yang mungkin akan memecahkan semuanya. Tapi cobalah berdamai, kan pasti begitu kan. Nah, kira-kira nih Bu, di dalam dunia keprofesian Ibu sebagai psikiater nih, ada nggak sih Bu pesan-pesan Ibu yang ingin disampaikan bahwa di era pandemi COVID ini, era PJJ ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan? Pesan saya sih satu ya, karena anak-anak ini banyak di rumah, saya minta untuk orang tua hadir secara utuh mendampingi anak melewati pandemi ini, sehingga anak tetap bahagia, tetap gembira melalui masa-masa pandemi ini. Tapi kalau bahagianya sama gadget gimana ya? Nah, itu gini nih, ini gini nih, Mas Akmal, kalau attachment antara orang tua dan anak itu secure, ya, maka dia tidak akan lari ke gadget. Sepakat. Asik-asiknya dia main gadget, maka dia akan mencari orang tuanya, karena kenyamanan anak itu bersama dengan orang tua, bukan dengan gadgetnya. Artinya kalau dia nyaman dengan gadgetnya, ada yang salah dengan orang tua. Berarti ada sesuatu nih yang harus diperbaiki. Nah, gangguan belajar tidak hanya mengatasi anak dengan masalahnya, dengan gangguan belajarnya, tapi juga pola asuh atau hubungan antara anak dan orang tua, gitu. Karena tanpa obat pun sebenarnya kalau gangguan belajar itu masalahnya di pola asuh, dengan memperbaiki pola asuh itu nggak pakai obat, Mas Akmal. Kita modifikasi aja pola asuhnya. Modifikasi pola asuhnya, ibunya tenang, ibunya ngajar juga dengan kenyamanan, ya anaknya nggak diteriak-teriakin, jadi anaknya lebih fokus. Mungkin
itu lebih baik. Dia tidak terhindar dari gangguan belajar di pandemik ini gitu. Jadi kita nggak harus melibatkan yang mana-mana lagi gitu. Iya. Nggak harus kita datang ke rumah sakit atau apa. Lagi-lagi memang orang tua harus dirubah polanya ya Bu ya. Ya, hadir secara utuh Hadir mendampingi secara si utuh. anak saat-saat krusial seperti pandemik ini. Oke deh, itu pesan dari Bu Dian atau Dokter Dian. Oke, kalau gitu karena kita sudah banyak berbincang-bincang ya, Bu Dian juga udah banyak memberikan pesan-pesan dan informasi yang cukup informatif ya, sangat bermanfaat. Dan kedepannya akan kita wawancara lagi beberapa dokter, dokter yang saya maksud adalah psikiater anak atau para psikolog, gitu ya. Dari saya itu aja, saya Akmal Yansad Official, bye bye.